Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nadirah dengan NIM Tahir 122. Di sini saya akan mengerjakan UTS Hikmatu Tasyrih. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu tarki al-ghawi fiddin. Hikmah meninggalkan berlebihan fiddin dalam beragama. I'lam wafaqallahu ta'ala. Ketahuilah, semoga Allah menganugerahkanmu. Annal gulwa fiddin, bahwasanya berlebihan dalam beragama awalu amru, bisa menyebabkan ila awaqibi laisa lil muslimi fiha maslahatun, bisa menyebabkan kepada masalah-masalah di mana masalah-masalah atau dampak-dampak itu fiha maslahatun, tidak ada maslahat atau kebaikan terhadap lil muslimin, terhadap orang muslim. Din yu au dunyatun, yaitu baik dalam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Balil amru bil aksi, akan tetapi dampaknya itu sebaliknya, yaitu tidak ada kebaikan tapi malah keburukan. Faminha annal ghulwa fihi yuaddi ilal azizi, bahwasanya annal ghulwa fihi yuaddi, berlebihan dalam beragama itu berdampak ilal azizi, yaitu berdampak pada kekurangan. Fa'il kanal anjuzu an adail wajibi, ketika kekurangan itu an adail wajibi, ada pada yang wajib, addu taqsiro au maksiatan, itu bisa dihitung sebagai kekurangan atau maksiat atau ke arah maksiat, atau bisa dikatakan itu sebagai tidak sempurnanya dalam beragama. Waziyadatun ahdasat naqson fitin, bahwasanya itu menjadikan atau menjadikan adanya beragama itu menjadi cacat. Nah, di sini kita membahas tentang hikmahnya meninggalkan berlebihan dalam beragama. Kita sebagai manusia memang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, akan tetapi bahwa selain kita sebagai manusia ditugasi beribadah untuk akhirat, kita manusia itu juga ditugasi untuk memakmurkan dunia ini. Jadi dalam beragama kita harus seimbang antara dunia dan akhirat gitu. Kita juga dalam beribadah itu jangan sampai berlebihan, karena itu akan menjadikan kita lemah dalam beribadah gitu. Jadi harus imbang lah saat beribadah, saat dunia. Baiklah, selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatun nikahi, hikmah nikah. I'lam annallaha subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal insana liya'mura hadhil arda, telah menciptakan al-insana liya'mura, manusia untuk menghuni hadhil arda, untuk menghuni bumi ini. Allati khalaqa kullama fiha lahu, bidalili qawlahu ta'ala. Allati khalaqa, yang dimana telah menciptakan kullama fiha, segalanya yang ada pada bumi tersebut tadi, lahu bidalili qawlahu ta'ala, dengan dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqalakum ma fil ardi jami'a, surah Al-Baqarah ayat 29. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a, Allah telah menciptakan fil ardi jami'a, semua yang ada di bumi ini. Ida arafta hada arafta anna baqaul ard, apabila kamu telah mengetahui hada arafta anna baqaul ard, bahwasanya bumi ini diciptakan untuk manusia. Amiratan yastalzimu wujudal annasi, ketahuilah bahwa karena bumi ini penghuninya yang menuntut adanya manusia. Hatta tangtahiyya muddatan dunia, sampai akhirnya dunia. Wahada yastalzimu at-tanassula, dan menuntut manusia untuk mereproduksi. Nah, jadi hikmah nikah. Nah, ketahuilah bahwa Allah itu telah menciptakan bumi ini itu untuk dihuni oleh manusia. Nah, itu telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 29, bahwa Allah itu telah menciptakan semua ini yang berada di bumi. Nah, kita sebagai manusia itu kita disuruh untuk memelihara bumi ini. Nah, keberadaan manusia itu akan ada sampai dunia ini berakhir. Jadi sebelum dunia ini berakhir, maka manusia itu dituntut untuk memiliki keturunan di kalangan mereka agar keberadaan bumi ini itu tidak sia-sia. Dengan demikian, maka harus adanya pernikahan. Nah, memelihara keturunan itu demi untuk apa? Yaitu untuk membangun dunia. Oleh karena itu, adanya
Baiklah, selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu ta'addi az-zawjati. Hikmah diperbolehkannya poligami. Yaqtadat hikmatul albari jali sya'nuhu anna rajula yakunu musta'iddan lin nasli. Bahwa syariat kebijaksanaan itu mengharuskan laki-laki itu memiliki keturunan atau memiliki anak. Walam balwa min umuri tamanina amman waliban. Bahkan jika umurnya telah mencapai 80 tahun. Waqtadat hikmatul bari al-aidun annal mar'ata. Kebijaksanaan juga mengharuskan perempuan juga memiliki keturunan. Ida balagot khamsina min umuriha au al khamisati wal khamisina ya isat min al haiti ghaliban. Bahkan jika umurnya itu sampai 50 sampai 55 tahun, biasanya perempuan itu sudah tidak melaksanakan atau tidak merasakan haid. Jadi di sini hikmah diperbolehkannya melakukan poligami. Nah, seorang laki-laki dan seorang perempuan itu diwajibkan untuk diharuskan itu memiliki sebuah keturunan. Walaupun umurnya laki-laki mencapai 80 tahun dan perempuan 55 tahun. Nah, selain kita ketahui bahwa perempuan itu atau wanita itu lebih banyak letih dalam mengurus rumah tangga karena ia itu hamil, melahirkan, mengurus anak dan juga mendidiknya. Nah, semua itu dilakukan wanita hingga wanita itu merasa capek dan kepayahan. Sementara hadirnya keturunan itu diharuskan. Oleh karena itu diperbolehkannya dilakukannya poligami. Baiklah, selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu al-adli baina zawjati. Hikmah keadilan antar istri. Sabaqalana an bayana al-hikmata fi ta'addudi az-zawjati. Sebelumnya kami telah menjelaskan tentang hikmah dalam berpoligami. Walau rabbu jahili wabi yarmi hadatin al-hanifa. Banyak orang kaya yang wabi yang bodoh, yarmi yang menganggap hadal dini hanifa, yang menganggap bahwa yang menganggap bahwa agama ini itu hanya bi adami syafaqati, kurang welas asih dan belas kasih sayang alal mar'ati atas perempuan, al mar'ati muhtajan bi anna ta'addat zaujati mudribihinna liwujudi al wayrati tuba'an fihinna, dengan alasan bahwa poligami itu merupakan beban bagi mereka karena kecemburuan melekat pada diri mereka. Wa annal mar'ala yamkinu fi kulli al ahwali irdaihin, bahwa seorang tidak selalu dapat memuaskan mereka. Nah, jadi tadi kita telah membahas tentang hikmah dari poligami. Sekarang membahas tentang hikmah dari keadilan antar istri. Nah, banyak sekali orang-orang terdahulu banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa poligami itu merupakan sesuatu yang tidak adil karena adanya kecemburuan. Akan tetapi poligami ini itu kan memperbolehkan seorang pria menikah dua orang wanita jika bisa berbuat adil. Akan tetapi haram baginya menikah ketiga atau keempat wanita jika mereka itu tidak bisa berlaku adil. Maksudnya adil di sini adalah itu sama dengan semua perkara yang berkaitan dengan suami dengan pasangannya. Rasulullah sendiri itu lebih cinta kepada Aisyah dibandingkan istrinya yang lain, tetapi beliau itu tetap berlaku adil terhadap mereka dalam semua urusan. Sehingga laki-laki itu diperbolehkan poligami, tapi dengan syarat itu harus adil, dan apabila tidak bisa berlaku adil maka hukumnya haram untuk berpoligami. Baiklah, selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu ta'addudi zaujati ila arba. Hikmah tidak dibolehkannya memiliki istri lebih dari 4. Ajma'a ahlus sanati ala anna zaujati la yazidu adaduhunna ala arba. Azma'u ahlus sanati, para ahli sunnah telah bersepakat ala anna zaujati, jumlah istri, la yazidu adaduhunna ala arba, tidak boleh melebihi 4. Fi halatil jama'i, secara bersamaan. Wal hikmatu fi dzalika tarja'u ila i'tibarati atiyati. Dan hikmah di balik batasan 4 tadi merupakan dikaitkan dengan beberapa al-i'tibarati, pertimbangan, yaitu yang pertama anna hadal adada wa adadu al-akhlaqi arba. Jumlah ini adalah jumlah 4 sumber mata pencari, 4 unsur pokok cairan dalam tubuh yang menopang tubuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang hikmah tidak dibolehkannya memiliki istri lebih dari 4. Para ulama telah bersepakat bahwa tidak boleh memiliki istri lebih dari 4. Hikmah di balik ini yaitu yang pertama ada sesuai dengan 4 unsur pokok manusia yang diperlukan untuk tubuh dan untuk kelangsungan keturunan. Selanjutnya juga yang kedua itu ada sesuai dengan 4 sumber mata pencarian, yaitu ada kepemimpinan, perdagangan dan juga pertanian dan industri. Yang ketiga sesuai dengan 4 musim dalam setahun yang menentukan kelangsungan hidup dalam alam semesta ini. Dan yang keempat ada jika seseorang itu membagi waktu secara adil di antara 4 istrinya, maka keterpisahan dari masing-masing istri hanya 3 malam yang dianggap cukup untuk hak-haknya. Dan yang kelima, angka 3 atau 4 sering dijadikan pertimbangan dalam hukum syariat. Misalnya batas waktu musafir bagi musafir atau 3 hari, kala 3 batas maksimal iddah.
Selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ra'yu ba'di al-Farizi fi ta'addudi zaujati. Pendapat sebagian orang barat tentang poligami. Nah, langsung saja yaitu qad araftu wa fuqihat al-hikmatu fi ta'addudi az-zaujati ila arba fi syariati al-islamiyah. Qad araftu, saya telah mengetahui wa fuqihat dan memahami al-hikmatu hikmah fi ta'addudi az-zaujati, poligami istri ila arba hingga 4 fi syariatil islamiyah dalam syariat Islam. Wa min ajli hadhil hikmati al-bahirati allati ja'a biha al-islamu qad ra'yana katsiran min ulama al-Firizi soduku wa amanu. Dan apa ya? Dan karena adanya hikmah-hikmah yang menakjubkan, al-bahirati allati yang menakjubkan yang dibawa al-islamiyah oleh Islam qad ra'yana katsiran yang disaksikan min ulama oleh banyak ulama al-Firizi dan telah disaksikan banyak ulama barat sodaku wa amanu, dan sehingga oleh banyak ulama barat sehingga mereka percaya dan beriman bihadhil hikmatil azimah dengan hikmah-hikmah yang agung. Nah, jadi pendapat orang ulama-ulama barat tentang adanya poligami yang hikmahnya para ulama yang jadi di sini kita akan membahas tentang pendapat sebagian orang barat tentang poligami. Nah, pendapat orang barat tentang adanya poligami yaitu banyak ulama barat itu, dari kalangan barat itu membenarkan atau mengimani hak adanya hikmah-hikmah ini, karena banyak dari mereka itu pernah melihat kebijaksanaan ini itu mendatangkan hikmah-hikmah yang luar biasa. Dengan adanya hikmah-hikmah kebijaksanaan ini, mereka itu menjadi percaya dan beriman dengan ajaran agama Islam. Baiklah, selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ra'yu astadi al-imami Syekh Muhammad Abdu fi ta'addudi zaujati. Pendapat guru besar Imam Syekh Muhammad Abdu fi ta'addudi zaujati tentang poligami. Tadhkuru huna fi hadzal fasli ra'yu al-istadi al-imami Syekh Maufur lahu Syekh Muhammad Abdu fi ta'addudi zaujati fi syariatil al-islamiyah. Tadhkuru huna fi hadzal fasli. Bagian ini menjelaskan tentang ra'yu al-istadi al-imami Syekh Maghfur lahu Syekh Muhammad Abduh, pendapat guru besar Imam Syekh Muhammad Abduh, ta'addudi az-zaujati tentang poligami, fi syariatil islamiyah dalam syariat Islam. Wa hadzal ra'yu Abduh rahimatullah alaihi fi sanah yang ia sampaikan pada tahun 1298 Hijriah. Wadalikal waqtu kanat hawadithil lati taqa'u bainal mar'i wa zawjihi mahsuratan fi da'iratin dhayiqatin walau kana mawjudan fi hadzal asri. Pada masa itu pada masa itu kanat hawadithi allati taqa'u bainal mar'i wa zawjihi. Pada masa itu konflik terjadi antara bainal mar'i wa zawjihi, antara suami dan istri masih terbatas fi dahiratin dhayiqatin walau kana mawjudan fi hadzal asri, dalam lingkup yang sempit. Nah, di sini menjelaskan tentang pendapat guru besar Imam Syekh Muhammad Abduh tentang adanya poligami yang disampaikan pada tahun 1298 Hijriah. Beliau dalam teks ini itu menekankan tentang seandainya beliau hidup di zaman sekarang, niscaya beliau itu akan menyatakan pendapatnya dengan lebih terang-terangan atau lebih tegas dari apa yang pernah disampaikan. Nah, dalam Syekh Ali Abdi itu mengemukakan bahwa syariat Islam telah membolehkan bagi pria untuk poligami 4 istri jika ia yakin bisa berlaku adil, jika tidak maka tentu tidak, karena sesuai dengan firman Allah yaitu, maka jika kamu khawatir untuk tidak berlaku adil maka nikahilah 1 orang saja. Nah, dari Syekh Ali Abdi juga berpendapat bahwa memperbolehkan menikahi 4 istri harus berlaku adil karena sesuai dengan firman Allah SWT. Selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, al-hikmatu fi adami jawazi nikahi zaidati ala arba. Kebijaksanaan itu hikmah tidak dibolehkannya menikah lebih dari 4, menikahi wanita lebih dari 4 atau memiliki istri 4, tidak dibolehkan. Jawaza asy-syari'u al-hakimu lirrajuli ayyatazawaja wahidatan wasnataini ila arba. Syariat sebagai syariat yang bijaksana lirrajuli memperbolehkan seorang laki-laki itu menikahi wahidatan wasnataini ila arba, boleh menikahi 1, 2, 3 hingga 4 istri, walakin basyarti ayyadilu bainahun, dengan syarat atau dengan catatan itu harus berlaku adil di antara mereka. Wa amma ziyadatu ala arba'i faqad nuhas syari'ul hakimu anha. Adapun penambahan melebihi 4
maka syariat Allah telah melarangnya. Itu hakimu anha li anna zawra yatahaqqaqu inda ziyadatu ala hadal adadi kama huwa ma'lumun wa musyahidun bil badahati. Dikarenakan dikarenakan kezaliman akan sangat mungkin terjadi yang ziyadatu ala hadal adadi akan terjadi ketika al hadal adadi kama huwa ma'lumun, karena ketika jumlahnya itu melebihi batas ini, wa musyahidun bil badahati, sebagaimana yang diketahui dengan diketahui dan terlihat jelas. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang hikmah atau tidak dibolehkannya memiliki istri lebih dari 4. Syariat Islam itu telah memberikan laki-laki boleh menikahi 1, 2, 3, sampai 4 istri, namun dengan syarat yaitu harus adil. Nah, adapun penambahan melebihi 4 itu menurut syariat Allah tadi itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ditakutkannya akan terjadi kezaliman. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, hikmatu jawazi nikahil ammati, hikmah diperbolehkannya menikahi budak wanita. I'lam an faqra ghalibun fin nasi wa syai'un aktsara minal ghina. Ketahuilah bahwa kemiskinan itu lebih ghalibun finnas, lebih dominan daripada manusia. Wa syai'in aktsara minal ghina, dan lebih banyak daripada kekayaan. Walamma kana zawaju fihi maslahatun wa manfaatun, karena pernikahan itu mengandung maslahat dan juga manfaat lil insani, bagi manusia. Kama huwa mubayyinu fi ghairi, sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain. Hadal maudhi'i rakhasun syari'u lana nikahal ammati, maka syariat itu memberikan keringanan untuk lana nikahal ammati, untuk menikahi budak perempuan. Lil khalasi min ana nafaqati wa kasratil mahri, yaitu agar terbebas dari lil khalasil min an, terbebas dari beban nafkah dan wa kasratil mahri, dan mahalnya mahar. Alladzi yajibu lil hurrati rahmatan bina wa syafaqatan alina, alladzi yajibu lil hurrati, yang wajib bagi wanita merdeka, lil hurrati bagi wanita merdeka, syafaatan alina, sebagaimana bentuk kasih sayang, sebagaimana bentuk kasih lil hurmati rahmatan bina, sebagaimana bentuk kasih sayang, rahmatan bina wa syafaqatan alina, dan perhatiannya kepada kita. Baiklah, di sini akan bahas tentang diperbolehkannya laki-laki menikahi budak perempuan. Kenapa? Karena sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain tadi, bahwa syariat itu memberikan keringanan untuk menikahi budak perempuan. Agar apa? Agar terbebas dari beban nafkah dan mahalnya mahar yang wajib bagi wanita, yang wajib diberikan kepada wanita yang merdeka. Sebagaimana bentuk kasih sayang dan perhatian kepada kita. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa kemiskinan itu lebih dominan daripada manusia dan juga daripada kekayaan. Oleh karena itu agar lebih supaya agar memberikan keringanan kepada laki-laki, dan diperbolehkannya ini merupakan rahmat untuk kita semua. Di samping itu, agar supaya kita itu terhindar dari zina yang sangat bahaya jika tidak menikah. Selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, hikmatun adamil wukufi yang ada di ma'ini fi tasarri, tidak adanya pembatasan tertentu dalam jumlah budak perempuan yang yang dibolehkan dijadikan simpanan. I'lam anna raqbata fi nikahil ammati takadu takunun fi hayzil adami, ketahuilah bahwa keinginan menikahi budak perempuan takunu fi hayzil adami, itu hampir tidak ada, la shtighaliha bi khidmati sayyidil maliki idza da'aha lidalika, karena budak itu sibuk melayani tuannya, walikuni auladiha takudu mislaha fir rizqi, dan anak-anaknya pun menjadi budak seperti dirinya rezeki. Wa hadza la yuwafiqu maslahatun zawji fil ghalibi amma tasharrifu bi khilafi dalika. Hal ini tidak sesuai dengan kepentingan suami, tetapi dengan tasyarri memiliki budak yang untuk digauli. Baiklah, selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, al-hikmatun fi adami jawazi nikahil ammati alal hurrati, hikmah dilarangnya atau tidak diperbolehkannya nikahil ammati, budak perempuan, alal hurrati, di atas istri yang merdeka atau perempuan yang merdeka. Inna syari'al hakimah, sesungguhnya syariat yang bijaksana, harrama nikahal ammati alal hurrati, telah mengharamkan menikahi budak perempuan alal hurrati, di atas istri yang merdeka atau wanita yang merdeka. Wal hikmatun fi dalika, hikmah dari ketentuan itu adalah annal ammata la haqqaha, bahwa budak perempuan itu memiliki kekurangan naqsur rizqi alladhi huwa dalun azim, bahwa budak perempuan tadi itu memiliki kekurangan karena status perbudakan yang merupakan
kehinaan yang besar. Fala yaliqu lirrajuli wal halatun hadhihi ayyudkhiluha ala imro'atin harrati. Maka tidak pantas bagi seorang lelaki dalam keadaan memiliki dalam keadaan tadi itu memasukkan budak perempuan ke dalam rumah tangga mereka ala imro'atin harro, di atas atau bersama saat dia itu bersama orang wanita yang merdeka. Zid ala dalika ma yakhsulu minas syiqaqi, apalagi ditambah dengan apa yang akan timbul berupa adanya minas syiqaqi, pertengkaran, wan nizai, perselisihan, waqwa qalaqil fikri, dan keresahan pikiran, sobahan, masaan, bainal mar'i wa zawjihi, keresahan wakolakil fikri, keresahan pikiran, sobahan setiap pagi, masaan setiap sore, bainal mar'i wa zawjihi, dan sore dan ada antara tadi ya, pertengkaran, perselisihan, kesan pikiran setiap pagi sore antara bainal mar'i wa zawji, antara suami dan istri. Nah, jadi di sini kita dipenjelaskan tentang hikmah dilarangnya menikahi budak perempuan di atas istri yang merdeka. Karena sedang kita ketahui bahwa budak perempuan itu memiliki status yang kurang baik, atau gimana ya, memiliki status yang kurang, perbudakan itu merupakan kehinaan yang besar gitu. Nah, apabila seorang suami memasukkan budak ke dalam hubungan rumah tangganya, maka ditakutkan nanti wanita istrinya yang sah atau yang merdeka itu akan sering cemburu kepada suaminya. Nah, hal itu akan mendatangkan sebuah perselisihan, pertengkaran, pikiran yang tidak tenang, dan adanya perselisihan antara laki-laki dan antara suami dan istri setiap pagi dan sore. Nah, oleh karena itu syariat ini tuh merupakan syariat yang bijaksana karena mendatangkan hikmah yang agung yang dapat diketahui nikmatnya atau nilainya apabila kalian melihat akibat-akibat yang akan timbul. Baiklah, selanjutnya yaitu al-hikmatu fi adami jawazi nikahit ma'luki biwairi idni maulahu, yaitu al-hikmatu fi adami hikmah al-hikmatu fi adami jawazi nikahil mamluki, hikmah budak laki-laki menikah biwairi idni maulahu, tanpa izin dari tuannya. I'lam wafiqallahu amma nafi'al budai mamlukatun lisayyidi. Ketahuilah bahwa wafiqallahu amma nafi'a, bahwa Allah telah memberikan taufik kepadamu bahwa manfaat dari kemaluan atau hubungan biologis adalah milik tuannya. Wa idza kana al-amru kadzalika, dan apabila perkara itu demikian adanya, maka fahuwa asbahi bi syai'in mamluki li sayyidi min kullil wujuh. Maka hal ini tuh lebih menyerupai sesuatu yang dimiliki tuannya dari segala segi. Wala yajuzu tasyarrufu, dan tidak boleh seorang bertindak dalam memiliki orang lain fi milkil wairi bi wairi idnin waridhahu, bertindak dalam memiliki orang lain tanpa izin dan kerelaannya. Waridhahu itu biwairi idnihi waridhahu, milik orang lain tanpa izin dan kerelaannya atau keridhoannya. Min ajli dalika i'tabara syari'ul hakim, karena itu syariat yang bijaksana itu telah menetapkan bahwa anna nikahal mamluki biwairi idni, bahwa pernikahan seorang budak laki-laki biwairi idni tanpa izin tuannya biwairi idni maulahu, tanpa izin tuannya, wiru nafidin aslan, itu tidak sah sebagaimana lima waqad dzukira fil bada'i ma ya'ti, sebagaimana yang telah dijelaskan waqad dzukira fil bada'i ma ya'ti, dan dalam al-bada'i disebutkan sebagai berikut. Jadi di sini kita itu membahas tentang hikmah dan rahasia dilarangnya budak laki-laki itu dinikahi orang lain tanpa seizin tuannya. Karena dalam syariat ini telah dijelaskan bahwa budak laki-laki itu milik tuannya dan dia tidak boleh asal dinikahi oleh orang lain. Seperti saat kita memiliki barang, itu jangan sampai saat kita memiliki barang, maka orang lain itu dilarang untuk memakainya tanpa seizin kita. Nah, budak laki-laki itu seperti itu. Karena kelas selanjutnya yaitu al-hikmatu fi tahrimi nikahil muslimati li wairil muslim, hikmah larangan wanita muslim menikahi dengan pria non muslim. Al-hikmata fi dalika min wujuhim minha annal muslimati aktasabat bi islamiha al-ma'izzah, hikmah larangan wanita muslim menikah dengan pria non muslim. Fa'idha tazawwaja ghairu, hal ini memiliki banyak hikmah, diantaranya al-muslimi bil muslimati yakunu lahu haqqus saytarati 'alaiha, seorang muslim dengan Islamnya memiliki kemuliaan. Idza rijalu quwwatumuna 'alan nisa, jika ia menikah dengan non muslim maka ia akan
berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan laki-laki itu kan adalah pemimpin bagi wanita. Wa syari'u la yardha an tasilal ihanatun ilal muslimati min ghairil muslim. Kekuasaan non muslim atas muslimah berarti penghinaan baginya, dan pemimpin bagi, dan Allah tidak meridhoi kehinaan itu menimpa seorang muslimah dari selain orang yang beriman. Jadi kenapa wanita itu dilarang menikah dengan non muslim, laki-laki non muslim? Karena sebagaimana sejatinya bahwa laki-laki itu merupakan pemimpin bagi wanita. Nah, apabila laki-laki itu non muslim, maka ditakutkannya kekuasaan dari seorang muslimah itu sendiri itu akan melemah gitu. Jadi Allah itu telah berfirman bahwa Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Jadi di dalam Islam jadi selain itu non muslim mungkin akan memperlakukannya sesuai dengan agamanya gitu. Apalagi seorang wanita itu harus seorang istri itu harus menghormati suaminya. Nah, ditakutkannya nanti seorang muslimah itu akan lemah kekuasaannya daripada non muslim itu. Baiklah, selanjutnya yaitu bismillahirrahmanirrahim, hikmatu jawazi nikahil muslimi lil kitabiyah. Hikmah diperbolehkannya laki-laki muslim nikahil muslimi lil kitabiyah, menikahi wanita ahli kitab. I'lam anna ahlal kitab, ketahuilah bahwa para ahli kitab ayyul ladina yadinuna biddin, yaitu orang-orang yang berpegang pada agama wa kitabin samawi, dan kitab samawi, munazzalin min indillah, yang telah diturunkan min indillahi ta'ala, yang telah diturunkan dari sisi Allah Ta'ala. Hum aqrabun nasi ilal huda, adalah golongan orang yang paling dekat dengan petunjuk. Ida sato'a lahumul burhan, apabila telah jelas bagi mereka bukti kebenaran, wa wadu'a lahumus sabil, dan tampak bagi mereka jalan yang lurus. Bi khilafi wairihim minal musyrikin, berbeda dengan selain mereka dari kalangan orang-orang musyrik, alladina yadinuna bil khurafati wal awhami, yang menganut berbagai tahayul wa ya'buduna berbagai tahayul dan khayalan, wa ya'budunal asnama, yang menyembah berhala, wal hajarus soladi, dan yang batu yang keras. Baiklah, di sini kita akan bahas tentang hikmah dan rahasia bolehnya pria muslim itu menikahi kafir ahli kitab. Karena bahwa kafir ahli kitab itu merupakan mereka yang menganut agama samawi, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itu lebih dekat kepada hidayah ketika mendapatkan argumentasi yang terang. Nah, orang kafir ahli kitab ini, mereka itu berbeda dengan orang musyrik yang menganut agama hasil pemikiran dan juga dugaan-dugaan atau kemusyrikan tadi, seperti menyembah berhala, api, bintang, dan lain-lain. Kalau kafir ahli kitab ini, mereka itu lebih dekat kepada kaum muslimin karena ia mengimani Allah dan diutusnya sebagai rasul, dan ada orang diutusnya sebagai rasul. Hikmah lainnya yaitu orang ahli kitab, wanita kafir ahli kitab itu menemukan keadaan Islam saat bergaul dengan suaminya yang muslim, sehingga hatinya itu akan lebih condong kepada Islam, bahkan akan menganut Islam itu dengan sukarela. Dan nanti tidak dilakukan lagi, anak-anaknya pasti akan ikut dengan ayahnya yang muslim. Selanjutnya yaitu bismillahirrahmanirrahim, al-hikmatu fi adami jawazi nikahil musyrikati wal majusiyah. Nah, hikmah seorang muslim untuk menikahi hikmah tidak diperbolehkannya seorang muslim menikahi wanita musyrik dan wal majusiyah dan majusi. Inna syari'a al-hakimun qad abaha jawaza al-kitabiyah. Sesungguhnya syariat yang bijaksana qad abaha jawazil al-kitabiyah, telah memperbolehkan pernikahan dengan wanita ahli kitab. Kama alimta fi ma taqaddama, sebagaimana engkau ketahui dari pembahasan sebelumnya. Walam yujawizu jawaza al-musyrikati walal majusi. Namun syariat tidak membolehkannya menikahi jawaza al-musyrikati walal majusiyah, yaitu menikahi wanita musyrik dan juga wanita, tidak membolehkannya menikahi wanita majusi. Li'annal kitabiyah tu'minu wa tasaddiqu bi kitabi munazzilin min qablu wa ta'ala fi jumlah. Hal itu karena wanita ahli kitab masih masih beriman dan membenarkan secara umum adanya munazzilin min qablu wa ta'ala fi jumlah, adanya kitab yang ditentukan oleh min qablu ta'ala, Allah ta'ala fi jumlati, sebagaimana telah disebutkan. Kama dzakarna fakanat aqraba ilal islami min ghairiha, maka ia lebih dekat kepada Islam, aqraba ilal Islam, lebih dekat dengan Islam min ghairiha, dibanding yang lainnya. Jadi di sini kita akan bahas tentang hikmah dilarangnya laki-laki seorang muslim menikahi orang musyrik atau majusi atau wanita majusi. Karena tadi kan Islam membolehkan laki-laki menikahi wanita ahli kitab. Karena wanita ahli kitab itu
karena ada harapan ia masuk Islam, karena ia telah mengimani kitab-kitab Nabi dan Nabi secara umum gitu. Jadi Muslim, laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi wanita kafir ahli kitab. Tapi kalau sedangkan wanita musyrik atau majusi itu tidak mengimani kitab samawi sama sekali, dan tidak ada padanya itu ajaran agama samawi. Nah, jadi sulit, diperkirakan itu sangat sulit untuk wanita tersebut itu ikut dengan suaminya. Jadi baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu adami al-ibahati lil mar'ati an tatazawwaja biwairi wahidin. Hikmah tidak diperbolehkannya lil mar'ati, seorang wanita, an tatazawwaja biwairi wahidin, menikahi lebih dari satu laki-laki atau pria. I'lam anna syari'a hadara 'alal mar'ati al-jam'a baina ba'laini. Ketahuilah bahwa syariat itu telah melarang 'alal mar'ati, kepada wanita, al-jam'a baina ba'laini, menikahi lebih dari satu laki-laki. Fa'aktsara li'iddati wujuhi wa tibarati. Dikarenakan beberapa alasan dan pertimbangan. Kullaha hikamun wa asrarun aldimatun, yang semuanya itu telah ada hikmah dan rahasia aldimatun yang besar. Wa ilaikal bayanu minha annaha law fa'alat dalika ikhtalatati al-ansabu fala yu'lamu liman walad. Dan apabila hal ini dilakukan, apabila seorang perempuan tadi menikah lebih dari satu laki-laki, maka akan bercampur nasabnya, fala yu'lamu liman waladu, dan tidak diketahui anak siapa itu. Wa fi hada minad dorori ma la yakhfa. Hal ini menyebabkan minad dorori, kerusakan atau kerugian, ma la yakhfa, yang nyata. Wa aqalla ma fihi doya'u ala hukuki fi mawarisi. Dan kerugian yang paling kecil yang dirasakan yaitu akan hilangnya hak waris. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah tidak diperbolehkannya wanita menikahi lebih dari satu laki-laki. Nah, dalam syariat telah dijelaskan bahwa Islam melarang wanita itu menikah lebih dari satu laki-laki, dikarenakan sudah ada banyak pertimbangan dan beberapa alasan yang mengandung banyak sekali hikmah dan juga rahasia yang besar. Apabila hal ini dilakukan atau apabila ada perempuan menikahi lebih dari satu laki-laki, maka tak ditakutkannya akan ada nasab itu akan tercampur, dan apabila memiliki anak maka ditakutkan tidak diketahui anak siapa tersebut. Hal ini bisa merugikan banyak orang, akan bisa merugikan. Kerugian yang dapat dirasakan yaitu diantaranya akan hilangnya hak waris yang telah dimiliki. Dan selain kita ketahui bahwa laki-laki itu memiliki tingkat kecemburuan yang lebih besar daripada seorang wanita. Apabila seorang laki-laki melihat istrinya bersama dengan laki-laki lain, maka ditakutkannya akan ada peperangan antara laki-laki dengan laki-laki lain dan bisa menyebabkan pembunuhan. Allah telah memberikan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh laki yang tidak dimiliki oleh perempuan. Dan juga seorang laki-laki itu diwajibkan untuk menafkahi seorang wanita, dan dan laki-laki itu menanggung beberapa beban yang tidak bisa ditanggung oleh wanita. Oleh karena itu, dalam beberapa alasan ini, laki-laki itu diperbolehkan untuk berpoligami, sedangkan wanita dilarang untuk menikah lebih dari satu laki-laki. Baiklah, selanjutnya yaitu bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu fi adami jawazi nikahi al-mar'ati al-mutallaqati al-hamili wal mar'ati qabla il-istibra'i. Hikmah tidak diperbolehkannya menikahi wanita al-mutallaqati al-hamili, wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil, wal mar'ati qabla il-istibra'i, dan wanita yang belum habis masa iddahnya. Al-hikmatu fi dzalika raji'atan ila hifdzil al-ansabi. Hikmah di balik hal ini yaitu untuk menjaga hifdzi al-ansabi, menjaga nasab. Li'annal hamla idza kana mir rajuli qad talaqa zaujatahu. Dikarenakan apabila kehamilan ini dari laki-laki yang telah menceraikan istrinya, syara dalikal hamlu sabita an-nasabi min mutalaqa. Jadi kehamilannya itu nasabnya tetap berlaku kepada orang yang menceraikannya. Wa ma'uhu muhtaramun falazima hifdzu hurmati ma'ihi. Dan perlu untuk menghormati air maninya dan air maninya itu dihormati, falazima hifdzu hurmati ma'ihi, sehingga perlu menjaga kesucian air maninya tersebut. Wadhalika la yakunu illa yamna'u al-mar'atu minan nikahi birajulin akhar. Dan hal ini dapat dilakukan dengan cara mencegah hal ini bisa dilakukan dengan cara
Mencegah yamna'u al-mar'atu, seorang wanita min nikahi birojulin akhir, mencegah wanita menikahi laki-laki lain. Baiklah, di sini kita akan bahas tentang hikmah tidak dibolehkannya menikahi seorang wanita yang masih hamil dan juga masa iddahnya belum selesai. Salah satu hikmah yang diberikan yaitu agar nasab itu tetap terjaga. Karena jika seorang wanita hamil, maka nasabnya itu tetap berlaku kepada suami sebelumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu adami qurbani al-mar'ati fi zamanil haid. Hikmah tidak diperbolehkannya mendekati wanita pada masa haid. Karena ahlul jahiliyati yu'amiluna al-haiddo mu'amalatan sayyi'atan. Orang dahulu atau orang jahiliyah terdahulu yu'amiluna al-haidu mu'amalatan sayyi'atan, memperlakukan orang yang haid itu dengan perlakuan yang buruk. Bal hiya fi aqsa haddin min al-qaswati was-sayyidah. Bahkan menggunakan kekerasan yang sangat kejam. La taliku bibani al-insani, yang tidak pantas diperlakukan bagi al-insani manusia. Wahya baqiyatun mim baqaya al-jahiliyati al-ula. Hal ini merupakan peninggalan atau sisa-sisa dari orang-orang jahiliyah atau orang-orang pra-Islam terdahulu. Walam ja'a al-islamu al-hanifu. Dan ketika Islam yang lurus atau Islam yang benar datang, ajtaza tilka al-adata allati kanat 'alaiha jahiliyatu wa amarna ba'dami qurbani al-mar'ati fi zamani al-haid. Ketika Islam yang lurus tadi datang, wahia Islam itu menghapuskan kebiasaan-kebiasaan di era jahiliyah atau di era dahulu, dan wa amarona, dan memerintahkan kita untuk tidak mendekati al-mar'atu fi zamani haid, tidak mendekati wanita yang sedang haid. Jadi di sini kita akan membahas tentang hikmah atau rahasianya kita dilarang mendekati wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid. Orang pada zaman dahulu atau pada masa jahiliyah, wanita yang sedang haid itu diperlakukan dengan sangat kejam bahkan buruk, menggunakan kekerasan yang tidak pantas diberikan kepada manusia. Nah, hal ini itu merupakan peninggalan dari sisa-sisa pra-Islam atau jahiliyah pada zaman dahulu. Akan tetapi setelah Islam yang lurus tadi datang, Islam ini memerintahkan kepada kita untuk tidak mendekati wanita yang sedang menstruasi atau haid. Dalam hal artian yaitu kita dilarang untuk menyetubuhinya. Dikarenakan apa? Karena hal ini itu ternyata bisa menyebabkan peradangan pada alat kelamin. Kedokteran modern juga telah menjelaskan bahwa hal ini tuh bahaya. Dan Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang mengatakan bahwa mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan kamu jangan mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, syariat Islam itu melarang suami mendekati seorang istri pada masa haid karena memang darah itu darah yang kotor dan karena darah kotor itu bisa menimbulkan peradangan pada alat kelamin apabila istri itu disetubuhi. Nah, itu merupakan beberapa hikmah yang sangat besar kenapa kita dilarangkan seorang wanita disetubuhi suaminya ketika masa haid. Nah, syariat ini tuh sudah dilarang semenjak abad 14 abad yang lalu, saat dunia kedokteran modern itu belum mengetahui hikmah dan rahasianya. Jadi sungguh indah sekali ajaran Islam ini sebagai agama yang lurus. Baiklah, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu fi an mutawalli al-aqdi la budda ayyakuna balighan. Hikmah dalam mengurus akad haruslah ayyakuna balighan, haruslah dilakukan orang yang balik. Al-hikmatu fi dalika dhahiratun jaliyatun. Nah, hikmah dalam hal ini sudah jelas dan nyata. La tahtazu ila syarhi wa tawdihi, dan tidak membutuhkan lagi penjelasan dan wa tawdihi, klarifikasi atau keterangan. Wahya wairu khafi'in ala ahadin minan nasi. Dikarenakan hikmah ini itu sudah tidak tersembunyi lagi, kebijakannya tidak tersembunyi lagi dari manusia dari kalangan manapun. Dalika
an aqila al-baligha yadriku awaqiba al-umuri wa ma yatarattabu 'alaiha min naf'i wa dharari sawa'un akana dalika fi badi'il amri au aqibatihi. Orang yang berakal atau balik yang dari itu harus mengetahui konsekuensi dari berbagai hal dari min naf'i wa dharari, dari hal itu bermanfaat atau ada kerugian sawaun akana dari kafi badi al amri au akibatihi, yang ditimbulkannya baik dari awal maupun dari akhir. Nah, di sini kita akan bahas tentang hikmah dalam mengurus akad haruslah dilakukan oleh orang yang balik. Jadi dalam hal ini itu sudah sangat jelas dan tidak perlu keterangan lagi atau klarifikasi lagi, dikarenakan kebijakan ini tuh sudah tidak ada hal yang tersembunyi dari siapapun gitu loh. Jadi orang yang melakukan akad itu harus orang yang berakal dan balik. Nah, apabila seorang anak-anak melakukan akad atau melakukan akad itu diperbolehkan, akan tetapi tetap harus ada izin dari walinya. Nah, karena orang yang melakukan akad itu harus berakal dan juga harus berakal dan sudah mengetahui mengetahui hakikat dari akad tersebut, adanya kemanfaatan, adanya kerugian dari akad tersebut, jadi harus mengetahui. Sedangkan anak kecil itu dianggap pemikirannya itu masih kurang, oleh karena itu wajib harus ada izin dari walinya apabila ingin melakukan akad. Jadi akad itu harus dilakukan ke orang yang balik begitu. Baiklah, selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu ta'dibi ar-rajuli li zaujatihi. Hikmah seorang pria atau laki-laki mendidik atau mendisiplinkan li zaujatihi, istrinya. Ya'a fi al-Qur'ani asy-syarifi qauluhu ta'ala. Telah disebutkan di dalam Al-Qur'an yang mulia bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, bahwa seorang suami atau laki-laki adalah pemimpin atau pelindung bagi wanita. Wa idza kana al-amru kadzalika fa syari'u al-hakimu abaha lizauji ayu adibu zaujatahu. Dan apabila hal itu terjadi atau urusan itu terjadi, syariat itu memperbolehkan suami untuk ayu adibu, mendidik atau mendiskriminkan zaujatuhu, istrinya. Idza ra'a minha nusuzan aw adama i'tadalin fi ta'atihi tilka ta'ata allati bayyana hududaha asy-syari'a al-hakima. Dan ketika melihat istrinya itu nusuzan, durhaka kepadanya, atau kurangnya ketaatan istrinya kepadanya, ketaatan yang batas-batasannya itu allati bayyana hududaha syari'a al-hakima, batasannya itu dijelaskan dari syariat yang telah dijelaskan tadi, dari yang telah ditentukan gitu. Jadi istrinya melanjang gitu kan, udah. Jadi penjelasannya itu, jadi seorang laki-laki itu diperbolehkan untuk mendidik atau mendisiplinkan istrinya. Karena hal ini itu telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi bahwa laki-laki itu pelindung atau pemimpin bagi perempuan, dikarenakan sang pemilik syariat atau Allah itu telah menyuruh suami itu mendidik istrinya, yang apabila istrinya itu membangkang kepadanya, apabila istrinya itu durhaka atau ketaatannya kepada agama itu tidak sesuai. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara istri itu yang pertama dinasihati dengan baik, dinasihati dengan kalimat-kalimat yang baik dan lembut. Dan apabila istrinya dinasihati dengan kata yang baik dan lembut tapi belum mempan, maka diperbolehkan seorang suami itu mengancam atau pisah ranjang atau tidak mencumbu istrinya. Nah, apabila dengan hal itu belum mempan atau istrinya masih tidak taat atau masih membangkang, maka selanjutnya yaitu diperbolehkan untuk mengadukannya kepada hakim yang menugasi dua orang yang diserahkan kepada hakim. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Nasihatu al-arabi lil banati. Nasihat orang Arab kepada putrinya. Nasihat sayyidatu min sayyidati al-arabi wahya. Nasihat wanita terhormat dari Arab, dia berkata, yaitu Umamatun tablibiyah. Ila abnatiha, kepada putrinya, yaitu Ummu Iyas binti Auf. Wakana dalika qabla zifafiha faqalat laha. Nah, sebelum pernikahan itu terjadi, sebelum ada pernikahan tadi, ya bunayyatu law kanati alwasiyatu tusraku
wahai putriku, jika wasiat ini disampaikan li adabin au li taqaddamu hasbu larawaitu dalika anki wala ba'ad tuhu milka. Untuk keutamaan adab atau baiknya keturunan, tentu ibu tidak akan menyampaikannya kepadamu. Walakinnaha, akan tetapi nasihat ini itu tadakaratun lil akili wa munabi'atun lil wafili. Akan tapi nasihat ini itu merupakan peringatan bagi orang yang berakal. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang nasihat orang Arab kepada putrinya. Nah, seorang wanita Arab yang bernama Umma al-Tawhilibiyah yang menasihati putrinya yang bernama Ummi Iyas. Sebelum Ummi Iyas itu melaksanakan pernikahannya, beliau berkata kepada putrinya bahwa nasihat ini itu bukan hanya sekadar nasihat, tapi sebuah peringatan untuk orang-orang yang berakal. Nasihatnya itu yang intinya seorang wanita itu memang diciptakan untuk seorang pria, dan sebaliknya pria juga diciptakan untuk seorang wanita gitu. Jadi kita sebagai wanita atau sebagai istri, kita harus menghormati suami kita, harus menjaga kehormatan suami kita. Kita harus patuh kepada suami kita, karena Ummah al-Talibiyah tadi mengatakan bahwa yang terpenting yaitu kita itu harus mendahulukan ridhonya atau ridho suami kita daripada ridho suami kita atas ridho kita gitu, dan mengutamakan keinginannya atas keinginanmu gitu. Dan setelah itu beliau mendoakan putrinya yaitu Ummi Ilyas tadi, semoga Allah menanamkan segala kebaikan pada dirimu. Dan setelah itu Ummah al-Tabliyah itu menyerahkan putrinya kepada Allah. Baiklah, selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Nasihatu kuddamai al-fara'i nati li zawjaini. Nasihat dari Fir'aun kuno untuk pasangan yang sudah menikah atau suami istri. Qad waqafta fil fasli as-sabiqi ala nasihati sayyidi min sayyidati al-arabi wa syarifatin min asrafiha wa hiya amamatu tablibatu labnatiha ama Iyas binti Auf. Telah kita ketahui ya tadi bab sebelumnya fil fasli as-sabiqi, di bab yang sebelumnya tadi ala nasihati sayyidi min sayyidati, nasihat dari seorang wanita Arab wa syarifati yang terhormat atau yang terhormat, dia itu amamatu at-tablibiyah kepada putrinya yaitu Iyas binti Auf, pada Iyas bin Aus. Wal ana nadkuru laka nasihatu kuddamai al-farainati lizaujaini. Nah, dan sekarang kita akan beri dengan nasihat dari Fir'aun kuno untuk pasangan suami istri. Li ajali an ta'lima annal hayati al-haqibati bainal mar'i wa zawjihi. Untuk pasangan suami istri agar dekat hidup dengan dengan baik antara suami dan istri. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang nasihat dari kaum Fir'aun kuno kepada pasangan suami istri. Nah, di bab sebelumnya kan sudah membahas tentang nasihat dari Ummah al-Talibiyah, yaitu seorang wanita Arab yang terhormat syarifah, kepada putrinya itu Ummah Iyas binti Auf. Nah, sekarang kita akan mendengarkan atau melihat nasihat dari kaum Fir'aun kuno kepada pasangan yang sudah menikah atau suami istri. Tadi kan kita mendengarkan bahwa istri itu harus menghormati suami, menghormati, menyayangi, mematuhi perintahnya. Nah, di dalam nasihat Fir'aun kuno ini, suami juga itu diharuskan untuk jadilah suami yang mencintai istrinya. Cintailah istrimu itu dengan tulus, cukupilah makanannya, berilah ia beragam busana, belikan minyak wangi karena ia itu suka dengan wewangian. Dan suami juga diharuskan untuk membahagiakan istrinya selama suami itu masih hidup, karena wanita adalah cerminan bagi suaminya. Istrinya itu akan memantulkan apa yang diberikan oleh suaminya. Jangan kasar dalam memperlakukan istrinya, harus memperlakukan dengan lemah lembut agar menggerakkan kalbu wanita. Sedangkan sikap kasar dan pandai basa-basi atau pura-pura tidak ia sukai. Dan berikanlah wanita itu apa yang diinginkan jika suami itu mampu. Baiklah, selanjutnya yaitu hikmatu al-khitani. Hikmah khitan. Al-hikmatu fi dalika huwa al-iqda'u bi sayyidina Ibrahim al-Khalili alaihi salatu wassalamu awamillatihi dhahirati allati yaqulu Allahu fiha.
Hikmah di balik hal ini adalah meneladani dari Nabi Ibrahim dan agamanya yang murni, yang tentangnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Agama Ibrahim condong kepada kebenaran dan dia bukanlah orang-orang yang musyrik. Wa mas'alatu al-ikhtani kanati misara khilafin fit tawafifi al-masihiyati ba'dhum kana yuridu itba'i al-qina sata. Dalam hal ini banyak sekali ada perbedaan sumber atau adanya kontroversi dari kalangan Kristen. Ada yang ingin mengikuti gereja dan ada pula yang tidak setuju. Baiklah, di sini akan bahas tentang hikmah dari khitan. Hikmah dari khitan ini itu meneladani dari Nabi Ibrahim dan pengikutnya, yang telah dijelaskan, yang Allah telah berfirman tadi, millat Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dalam hal ini itu ada perbedaan pendapat atau ada kontroversi antara kalangan sekte orang Kristen. Ada yang ingin mengikutinya, ada yang tidak ingin mengikutinya. Nah, setelah perjalanan waktu cukup lama, ada pengikut agama Masehi yang mengharamkan adanya khitan karena mereka menganggap bahwa khitan itu tidak bermanfaat dan juga tidak bermanfaat, dan juga itu merupakan ciri khas dari orang Muslim dan orang Yahudi. Bahkan hal itu tuh menganggap bahwa bisa merusak manusia. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Al-khitanu asluhu wa tarihuhu. Asal khitan dan sejarahnya. Ra'aitu fil fasli al-mutaqaddami al-hikamil al-azimah. Saya telah melihat dari pasal sebelumnya, al-hikamil al-azimah itu hukum yang besar fil khitani wa kaifa annal Islam. Dalam khitan dan bagaimana penjelasan Islam amara bihi wa hadda alaihi lil manfaati al-ammati. Untuk memerintahkan khitan dan memaparkan kemanfaatannya yang umum, allati ta'uddu ala bunani al-insani, yang kemanfaatan umum yang untuk anak manusia. Jadi untuk anak manusia tadi. Wa qad dzakara ba'dul attibai kalaman fi tarihil khitani wa aslihi. Dan sebagaimana menjelaskan dokter dalam sejarah khitan dan asalnya. Wa inana nadkuru laka mal khoso ma qalahu ba'dul attibai fi hadal maudhu'. Yang sesungguhnya menjelaskan padamu mal khoso itu rincian ma qala ba'du al-attibai, perkara sebagian ulama fi hadal maudhu', dalam menjelaskan perkara ini. Sebagian ulama dalam menjelaskan perkara ini. Jadi sejarah dan asalnya khitan. Nah, khitan itu sudah ada pada zaman bangsa yang luhur. Ciri khas dari bangsa yang luhur yaitu bangsa Yahudi. Sejak pada zaman dahulu, orang-orang Yahudi itu atau Bani Israel itu mengkhitan anak-anaknya saat acara pernikahan. Dan jika mempelai pria itu merasa takut, berarti tandanya kejantanannya itu masih lemah dan wanita itu akan dijauhkan, atau calon wanitanya itu akan dijauhkan kepadanya. Dan untuk orang Islam itu Allah telah mewajibkan Nabi kita yaitu Nabi Ibrahim untuk berkhitan dan kepada keturunannya. Baiklah, selanjutnya yaitu bismillahirrahmanirrahim, al-hikmatut talaqi. Hikmah disyariatkannya talak. I'lam anna syari'a al-hakima ahalla talaq. Ketahuilah bahwa syariat itu telah menghalalkan menghalalkan talak. Menghalalkan talak. Wa qarrahahu illa idza kana limaslahatin ta'uddu 'ala rajuli aw 'alal mar'ati aw 'alaihima ma'an. Dan memakruhkannya ketika limaslahati, adanya maslahat kepada laki-laki, atau 'alal mar'ati, kepada perempuan, au 'alaihima ma'an, atau keduanya, au 'alaihima wa 'ala dzurriyyati, atau ke keturunannya. Wa hadza yatanawalu amrayni huma sababu fi talaqi ghaliban. Hal ini itu mencakup sebab keseluruhannya dari talak. Jadi di sini kita akan bahas tentang hikmah disyariatkannya talak. Nah, talak ini sudah dihalalkan dan juga dimakruhkan apabila ada yang kembali ke kemaslahatan dari laki-laki dan perempuan atau keturunannya. Hal ini menyangkut dua hal, yaitu yang pertama, diberikan syarat ketika talak itu ketika adanya kemandulan, baik kemandulan dari laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, adanya ketidakcocokan atau sering cekcoknya antara laki-laki dan suami. Baiklah, selanjutnya yaitu bismillahirrahmanirrahim, al-hikmatu fi anna lit-talaqi haddan la yata'addahu. Hikmah dibatasinya talak.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "At-talaqu marratan." Talak yang dapat dirujuk 2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang bima'ruf, dengan cara yang ma'ruf, aw tasrihum bi ihsan, atau menceraikannya dengan bi ihsan, dengan baik. Wa qad sa'ilal Mustafa, dan ditanyakannya. Nah, ini ada yang bertanya kepada Nabi, an qaulihi, dia bertanya, at-talaqu marratan, talak yang dapat dirujuk 2 kali. Aina salah satu, yaitu kemana yang ketiga? Dan Nabi menjawab, au tasrihum bi ihsan, mentalaknya dengan yang baik. Fa'ulima min hada anna talaqa la yatanazawazu salisah. Kemudian diketahui hada anna talaqa, dari pertanyaan tadi, bahwasanya talak la yatanawazu salisah, tidak diperbolehkan untuk 3 kali. Nah, di sini kita akan melihat tentang hikmah adanya batasan dari talak. Nah, di dalam Al-Quran Allah itu telah menjelaskan bahwa talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu maka dibolehkannya itu untuk menceraikannya dengan baik. 2 kali tadi bisa dirujuk dengan baik, dan yang ketiga itu diceraikan dengan baik, tidak boleh lagi untuk rujuk. Baiklah, selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu tahrimi at-talaqi al-bada'i. Hikmah keharaman talak bada'i atau talak di waktu haid. Al-hikmatu fi tahrimihi huwa lima ba'i ad-dorori anil mar'ati warrajuli ma'an. Hikmah fi tahrimihi, dalam keharaman, walima ma'i dorori, yaitu karena mencegah bahaya, anil mar'ati warajuli ma'an, dari istri dan suami secara bersamaan. Amma dororu alladhi yalhaqu al mar'ata, adapun bahaya yang menimpa wanita atau istri, bahwa idza talaqaha fi halatil haid, adapun bahaya apabila suami itu idza talaqaha, apabila suami itu mentalak istrinya tadi, fi halatil haid, dalam keadaan haid, qalat alaihal iddatu, maka masa iddah wanita itu atau istrinya itu menjadi panjang. Al iddatu alaihal qalat itu panjang. Ayu taunul haidatu allati hasula fiha, yaitu ada haid di waktu talak, di dalamnya talak, wairu mahsubatin, tidak dihitung, min muddatin iddati lati, ya salah satu quru', dari masa iddah, masanya 3 kali sucian. Wahina idin nakunu arba'atan, seketika itu idahnya menjadi 4 kali quru'. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah dari keharamannya mentalak istri ketika waktu haid. Nah, hikmah haid ini itu apabila hal ini itu dilakukan, maka akan ada bahaya. Bahayanya itu apa? Yaitu ketika laki-laki mentalak istrinya yang sedang haid, maka itu haidnya itu tidak menjadi 3 kali quru', tapi bisa menjadi 4 kali quru'. Oleh karena itu akan menjadikan masa iddah dari istri itu akan menjadi lama. Baiklah, selanjutnya yaitu hikmatu tahrimi al-mar'ati ba'da talaqi as-salasis. Hikmah diharamkannya perempuan rujuk setelah 3 kali talak. Ya'lam anna syara'ihi as-samawiyatu aw samawiyata ja'at mutanawwi'atan. Bahwasanya syariat samawiyah itu datang bermacam-macam. Kullu syariatin tughayyirul ukhra. Setiap syariah berbeda dengan yang lain. Li muwafaqahi, untuk mencocokologi halikulla ummatin wa zamaniha, keadaan setiap umat dan zamannya. Walakin kullu syara'i al-mutanazzalati, tetapi setiap syariat yang diturunkan ittafaqat ala wahdaniyatillah, itu mencocologi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, wattisofihi, dan sifat-sifatnya, disifati dengan sifat-sifat al-qadimati al-laiqati bihi, yaitu dengan sifatnya yang dengannya yang cocok, dengan sifat Allah dan sifat pengetahuan yang cocok. Faja'at syari'atu Musa alaihi salam bi ibahatil mar'ati lirrajuli ba'da talaqi ma lam tatazawwaj. Seperti syariat yang datang pada Nabi Musa dengan kebolehannya terhadap istri terhadap al-mar'ati lirrajuli, terhadap istri terhadap laki-laki, ba'da talaqi, setelah talak, malam tatazawwaj, selagi tidak menikahinya lagi. Jadi hikmah diharamkannya perempuan yang rujuk kembali kepada laki-laki setelah ditalak 3 kali. Nah, setiap syariat itu datang dengan berbeda-beda, dan nanti itu saat syariatnya datang itu nanti akan dicocologi sesuai dengan umat dan zamannya. Nah, tapi setiap syariat yang diturunkan itu tetap sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, dan seperti ada syariat Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa gitu. Jadi syariat itu berbeda-beda sesuai dengan yang diketentukan dengan cocok dari umat dan zamannya.
Baiklah, selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu syuruti syihati az-zawaji fi syariati al-islamiyah. Hikmahnya syarat sahnya berkawin dalam syariat Islam. Qala ba'du kibaril ulama. Sebagian pembesar ulama telah menjelaskan min syuruti sihhati az-zawaji fi syariatil al-islamiyah, yaitu dalam syariat Islam min syuruti syarat sahnya menikah dalam syariat Islam yaitu kaunu az-zaujati ghairu muharramatin ala zaujiha, bahwa tidak ada bukan mahramnya antara istri dan suaminya, bi ayyi sababin min asbabin, dengan sebab apapun, at-tahrimi al-mu'abbadi au mu'aqqati, baik tahrim mu'akkad ataupun mu'aqqad, wa mutaqadda hada zawaji, dan dampak dari pernikahan ini alladzi faqada hada syarta, sepinya sanad atau saat pernikahan mahram tadi itu yakunu fasidan, hukumnya itu tidak sah atau pernikahannya itu rusak. Wa yakunu hukmuhu wujubat tafriqi, hukum nikahnya itu nikah fasik. Wujuba at-tafriqi, nikahnya itu wajib ditarik atau dicerai. Bainaz zaujaini wa adamu turtabi asarima ala mujaradil aqdi, suami istri tidak ada dampak sepinya dari akad tadi. Nah, di sini kita akan bahas tentang hikmah keharusannya adanya akad syarat sah nikah dalam Islam. Nah, salah satu syarat sah dalam Islam adalah wanita itu dinikahi yang bukan mahramnya, baik mahram abadi maupun sementara. Nah, apabila pernikahan itu ada, maka harus wajib diceraikan. Tapi apabila sudah terlanjur dan sudah menyetubuhinya, maka pada pernikahan itu wajib seseorang itu ada 4 hal. Yang pertama, wajib membayar mahar. Yang kedua, wajib adanya iddah. Yang ketiga, apabila ada anak nanti maka dinasabkan kepadanya. Dan yang terakhir, haram berbesaran dengan mereka. Baiklah, selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu nikahil muhallil, hikmah menikah muhallil. Qulna fi ma sabaqu ma ma'nahu, telah dikatakan sebelumnya tentang makna annar rajula idza talaqa imra'atuhu salasan, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali, lam yaj'al syari'u ruju'aha, tidak menjadikan syariat rujuknya qarinain, karena sebab al-istihalati, dihalalkannya, wal istimrari, dan kelanggengannya, ila yang qidai al-umri, hingga habisnya usia. Bal uhilla lahu marruju'a, tetapi rujuk dihalalkan baginya, ila sayyaratihima, kepada keluarganya, al-ula atau istrinya yang awal tadi, yang pertama tadi, ba'du antunkihal mar'ata zaujan, setelah istrinya itu dinikahi zaujan goirohu, laki-laki lain, wa yufariqaha, dan menceraikannya, bi ayami sifatin kanat wa ta'tadu, dengan alasan tertentu dan telah melaksanakan iddah. Baiklah, selanjutnya yaitu membahas tentang hikmah nikah muhallil, atau pria yang menikahi wanita yang diceraikan tiga kali agar bisa dirujuk suaminya. Nah, penulis itu telah menjelaskan bahwa wanita yang diceraikan 3 kali oleh suaminya tidak boleh dirujuk kembali, kecuali seorang wanita itu dinikahi seorang pria dan disetubui olehnya, lalu diceraikan dan juga menjalani masa iddah sampai habis. Baiklah, selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadhil hiyalu ayyuhal muslimin. Lalu apa triknya wahai umat muslim? Anzalallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan asyariatan Muhammadiyah muhakkimatan la ya'tihal batil, syariat Nabi Muhammad SAW yang tegas, la ya'tiha, dan tidak mendatangkan al-batilu, kebatilan, min baini yadayha, tidak mendatangkan kebatilan baik dari depan, wala min khalfiha, baik dari depan maupun dari belakang. Syariatu la taqbalu hidai ahlil bid'ah, sebuah syariat yang tidak menerima tipu daya dari ahli bid'ah. Syariatul la tali, syariat yang tidak menipu. Syariatul la tali, syariat yang tidak la tali itu menipu. Alaiha hayalu dawi dim'il khoroyati wal qulubil mardo, syariat yang tidak menipu, tadi terus alaiha hiyalu dawil tibni khoroyati wal qulubi mardo, orang yang hatinya hancur dan mardo wa qulubi mardo, sakit.
Nah, tipu daya apakah ini wahai seorang muslim? Nah, jadi Allah itu telah menurunkan syariat Islam yang begitu jelas dan kokoh. Nah, tidak ada tipu daya, tidak ada kebatilan pada syariat itu. Syariat ini itu tidak bisa ditipu oleh tukang tipu atau ahli bid'ah. Ia adalah syariat yang tidak dapat disiasati oleh pemilik hati yang sakit. Syariat Islam adalah syariat yang menyambat dengan kuat semua jalan menuju kepada kerusakan dan bencana. Yang jika para ahli bid'ah dan yang hendak menipu Allah dan Rasul mencoba mengoceh, maka perbuatannya itu akan terungkap dan niat jeleknya itu pasti akan diketahui. Tadi merupakan tugas UTS Hikmatut Tasyirul fi Nadhirah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.